Nah, berarti kita lihat dulu untuk persamaan garis lurus. Oke, nah persamaan garis lurus itu bentuknya adalah Y sama dengan MX tambahkan dengan C. Oke, di mana M itu adalah gradien atau kemiringan garis, X dan Y itu adalah variabelnya, sedangkan C adalah merupakan konstantanya. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk umum daripada persamaan garis lurus. Jadi contohnya gimana? Contohnya misalnya ya 2Y sama dengan 3X tambah 5 misalnya. Nah ini berarti persamaan garisnya adalah persamaan garis lurus. Atau 3X dikurang 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Ini juga adalah merupakan persamaan garis lurus juga. Jadi bentuk yang seperti di atas, apabila X dengan Y-nya dipisah, maka itu namanya bentuknya adalah eksplisit. Oke, di sini nanti namanya eksplisit, ya kan? Sedangkan kalau X sama Y-nya terletak pada satu ruas, maka namanya adalah merupakan implisit. Gitu saja untuk yang bentuknya. Jadi kalau dia terpisah eksplisit, kalau misalkan dia menyatu berarti namanya adalah implisit. Oke, jadi garis itu dia disimbolkan seperti ini. Yang penting dia nggak punya kuadrat ya nak. Karena kalau misalnya X-nya ada kuadrat, nanti namanya adalah persamaan parabola. Parabola itu berarti dia adalah merupakan fungsi kuadrat, bukan lagi garis lurus. Kalau dia garis lurus, berarti ini persamaannya adalah merupakan persamaan linier. Linier itu berarti dia berpangkat 1. Oke, gradien. Nah, ada berbagai macam cara untuk menentukan gradien. Di matematika sendiri, kalau misalnya kita mencari gradien, itu juga bisa ya dengan menggunakan turunan. Tapi tentunya kalau TPS nggak pakai turunan-turunan yang kayak gitu. Nah, berarti nanti kita ingat lagi untuk mencari gradien yang pernah kalian pelajari di SMP. Nah, lihat ya. Jadi itu tergantung daripada bentuk garisnya. Kalau garisnya bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah K, maka gradiennya langsung aja ini. Gitu. Tapi ingat ya, ini harus Y sama dengan. Jadi kalau misalnya di sini 3Y sama dengan, ya berarti nanti jadinya Y sama dengan, bagikan dulu dengan 3. Oke. Nah, jadi yang mesti diingat adalah yang di sini gitu. Jadi kalau misalkan gradien dari sebuah garis yang bentuknya adalah AX tambah BY, implisit bentuknya, maka jadinya adalah min koefisien X per koefisien Y. Ingat ya, min koefisien X per koefisien daripada si Y. Oke. Nah, bedakan dengan kalau melalui 2 titik. Kalau melalui 2 titik malah Y duluan. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurangin sama X1. Itu kalau misalkan dikasih tahu 2 titik. Biasanya ini ya, kalau untuk menentukan nilai daripada gradien tersebut. Nah, gimana kalau misalkan ada gambarnya? Kalau dia sejajar, sejajarnya sejajar apa dulu? Kalau dia sejajar sumbu X, berarti dia mendatar kayak gini. Ini kan berarti fungsinya konstan ya. Misalnya Y sama dengan 3. Y sama dengan 10, Y sama dengan minus 3 gitu-gitu. Nah berarti dia kan konstan. Dia akan sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0. Jadi gradien itu bisa saja sama dengan 0. Ya. Nah kalau dia sejajar berarti gradiennya akan sama. Karena sama-sama memiliki kemiringan yang sama gitu. Kemudian kalau dia tegak lurus, maka perkalian antar gradien itu sama dengan negatif 1. Kalau misalkan dia tegak lurus. Nah kalau misalkan sejajar sumbu Y, berarti nilai M-nya adalah tak hingga. Jadi kalau dia tegak garisnya, maka M-nya adalah tak hingga. Tapi itu jarang ya, yang ada adalah mendatar. Oke, atau horizon. Nah kalau dia horizon, berarti M-nya itu adalah sama dengan 0. Oke, nah baru kita masuk ke persamaan garis lurusnya. Kalau persamaan garis lurusnya, nah lihat apa yang dikasih tahu. Kalau misalnya yang dikasih tahu adalah gradien dan 1 titik, maka nanti persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangin sama X1. Nah contoh misalnya ini, tentukan persamaan garis yang bergradien 3 melalui min 2, min 3 gitu ya. Nah kalau kayak gini udah langsung perumusan saja, berarti Y dikurangin sama min 3 sama dengan 3 dalam kurung X dikurangin sama minus 2 gitu ya. Karena di sini X1 ini adalah Y1, berarti jadinya adalah Y tambah 3 sama dengan 3 kali X ditambah 2. Atau Y tambah 3 sama dengan 3X ditambah sama 6.
Nah, terserah mau Y sama dengan boleh. Kalau Y sama dengan berarti 3X ditambah sama 3. Karena 6 dikurangkan dengan 3. Udah selesai. Tergantung dari opsinya bentuknya adalah seperti apa ya. Kalau misalkan dia mau dibuatnya dalam satu ruas X sama Y-nya, ya berarti tinggal pindahkan Y-nya. Berarti 3X kurang Y gitu ya. 3X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Ini juga boleh. Ini sama saja antara yang di sini dengan yang bawah. Itu sama hasilnya. Bisa? Gitu ya. Kemudian, kalau misalkan yang dikasih tahu adalah 2 titik. Ya, jadi memang kalau misalnya kita secara geometri bahwa misalnya ada titik yang pertama dan misalkan lagi adalah ada titik yang kedua. Misalnya, jadi dari 2 titik ini tentunya bisa dibentuk sebuah garis, ya kan? Tepat satu garis yang bisa dibentuk dari titik 2 titik ini ya. Berarti ini adalah A misalnya, ini adalah B. Nah, bagaimana cara untuk menentukannya? Kalau misalnya yang dikasih tahu hanya titiknya saja dan jumlahnya ada 2, berarti jadinya ini Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurangkan dengan X1 ya. Nah, Y itu tetap, X itu tetap, yang diganti nilai angkanya adalah X1, X2, Y1, dan Y2. Itu yang diganti nilainya. Sedangkan X dengan Y-nya. Oke, kita bahas untuk yang soal-soal yang berkaitan dengan ini. Oke. Nomor 1, tentukan persamaan garis A yang memotong sumbu Y sama dengan 3, lalu kemudian dan tegak lurus. Jadi ada kata-katanya tegak lurus garis B yang melalui titik pusat O dan titiknya adalah 3,2. Oke, kita cari dulu apa yang dikasih tahu dari soal. Katanya A itu memotong sumbu Y sama dengan 3. Berarti kalau dia memotong sumbu Y, ya, A itu memotong sumbu Y. Maka prinsipnya kalau ada garis yang memotong sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, lalu setelah X-nya sama dengan 0, diketahui Y-nya berapa? Y-nya adalah sama dengan 3. Berarti titik potongnya adalah 0,3. Dapat ya, berarti dia melalui sebuah titik, yaitu adalah 0,3. Karena ini tanya apa? Persamaan garis A. Tentukan persamaan garis A-nya. Udah, dapatlah A-nya melalui. Berarti kita butuh apa? Kita butuh gradien. Dari mana arahkan gradien? Karena ada kata tegak lurus. Jadi kalau ada kata tegak lurus atau sejajar, maka arahkanlah soalnya tersebut untuk menentukan nilai daripada gradiennya. Kita analisis untuk garis B. Garis B itu melalui yaitu adalah titik pusat. Nah, yang namanya titik pusat itu pasti koordinatnya adalah 0,0. Ya kan? Dan satu titik lagi yaitu adalah 3,2. Gitu. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh gradien B. Kita nggak butuh persamaan garis B. Kita hanya butuh gradien daripada B supaya kita tahu gradien daripada A. Kenapa? Karena mereka saling tegak lurus. Berarti gradien yang melalui dua buah titik, gimana tadi? Y2 kurang Y1 per, gitu ya. X2 kurang X1. Nah, terserah, berarti nanti di sini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan di sini adalah Y2, gitu kan. Berarti 2 dikurang 0 per 3 dikurangin sama 0. Berarti hasilnya adalah 2/3. Nah, kalau dia tegak lurus, berarti kan artinya gradien A dikali dengan gradien B, ini hasilnya adalah negatif 1. Nah, kalau saya langsung aja gini, kalau misalkan dia gradien pertamanya dikasih tahu atau sudah diketahui, maka untuk mencari gradien yang lain, maka ingat kata-katanya adalah dibalik dinegatifkan. Ya, jadi gini ya, dibalik dinegatifkan. Gitu aja. Ya kan? Jadi kalau misalnya di sini supaya dia hasil perkalian dengan MA-nya adalah -1, berarti nanti nilai daripada MA-nya adalah balikkan 3/2 lalu negatifkan. Gitu. Gampang kan? Dibalik dinegatifkan. Nah, inilah nanti yang akan dipakai
untuk perhitungan mencari persamaan garis A. Karena kan kita butuh gradien A. Nah, berarti kalau dia satu titik diketahui melalui sebuah gradien, maka nanti perumusannya adalah jadi nilainya menjadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Gitu ya. Berarti Y dikurang 3 sama dengan min 3/2 dalam kurung X dikurang 0. Nah, biasanya kalau yang kayak gini, ini semuanya dikali sama 2 supaya nggak ada per-pernya. Begitupun kalau misalnya ada opsi pilihan jawaban, ya berarti kalian sesuaikan dengan opsi ya. Kalau saya di sini, saya kalikan aja dengan 2, berarti 2Y kurang 6 sama dengan minus 3X. Oke, saya letakkan dalam satu ruas, berarti 3X ditambah 2Y kurang 6 sama dengan 0. Gitu. Atau mau sama dengan 6 juga boleh. 3X tambah 2Y sama dengan 6 boleh ya. Itu adalah jawaban kita. Jadi ini adalah nama daripada persamaan garis A. Oke, kita lanjut ya. Yuk, nomor 2. Ada lagi, jika suatu garis melewati 2 titik. Oke, 2 titik. Dan sejajar garis ini, tentukan nilai daripada N. Oke, yuk, kalau dia sejajar. Ya kan, kalau dia sejajar berarti M1 itu sama aja dengan M2. Nah, berarti garis yang pertama ini, suatu garis ini melalui 2 titik. Berarti cara untuk mencari nilai M-nya yaitu adalah Y2 kurang Y1 gitu kan. Per X2 kurang X1. Berarti ini X1, Y1, X2, dan Y2. Udah, berarti nanti nilainya menjadi N dikurangkan dengan 7/4 per gitu, 7/6 dikurangin sama 0. Kan? Sama dengan nilai M2-nya. Nah, sekarang ini berapakah gradiennya? Ayo, berapa gradiennya? Minus 2/2 atau min 3/2? 3/2. Iya, 3/2. Benar. Minus ya. Oke, karena kan di sini positif dan positif. Berarti jadinya adalah minus 3/2. Udah, tinggal kali silang. Kalau dikali silang, berarti ya terserah. Minus 3-nya mau dikalikan minus 3 dikali sama 7/6 gitu ya. Karena 7/6 kurang 0 ya 7/6. Sama dengan ini minusnya kan udah ditaruh di minus 3. Berarti jadinya tinggal 2 kali N dikurangkan sama 7/4. Oke, kalikan. Berarti minus 7 per berapa tuh? 7/2 ya. Ini kan habis ya, jadi tinggal 2. Sama dengan 2N dikurang sama 7/2. Oh sama ini, minus 7/2 minus 7/2 berarti 2N sama dengan 0. Oke, nah kalau 2N sama dengan 0, N-nya adalah sama dengan 0. Gitu. Selesai sebenarnya, jadi hanya tinggal beberapa langkah. Yang paling penting di sini adalah pemahaman kalian bagaimana cara untuk menentukan gradien. Ya. Oke, nomor 3. 3 garis ABC memiliki gradien masing-masing 3, 4, 5. Beda-beda. Ketiga garis itu memotong sumbu Y di titik yang sama. Jika absis masing-masing garis ke sumbu X dijumlahkan, maka jumlahnya itu adalah 47/60. Tentukan persamaan garis A. Jadi kira-kira gambarnya itu kayak gini. Ilustrasinya ya. Ini misalnya X, ini misalnya adalah Y. Lalu kemudian ada 3 buah garis gitu. Nah, kalau misalnya ada 3 buah garis, misalnya nanti di sini adalah merupakan garis A gitu ya, misal. Lalu kemudian lagi ini dia memotong di satu titik, ini misalnya adalah garis B. Lalu kemudian ada lagi yang ketiga. Oke, ini ya, ini aja ungu misalnya. Nah, ini misalnya adalah garis C. Nah, jadi dia memotong di Y yang sama, tapi ininya akan berbeda-beda. Nah, kalau misalnya ini dijumlahkan, ini misalnya si XA, ini misalnya adalah si XB, dan ini misalnya adalah si XC, berarti itu kalau mereka dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 47/60. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai daripada persamaan garis A. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini cukup hot
soalnya kalau yang seperti ini. Berarti nanti kita ingat dulu bentuk umum dari persamaan garis. Saya baca. Yang A itu namanya adalah Y sama dengan MX. M-nya kan 3 kan? Berarti 3X ditambah sama C1. Ya. Kemudian yang D yaitu adalah Y sama dengan 4X tambah C2. Ya kan? Baru yang C yaitu adalah Y sama dengan 5X ditambah sama C3. Nah, misalnya ini nama daripada garis-garisnya tersebut. Jadi A itu adalah Y sama dengan 3X tambah C1, B itu Y sama dengan 4X tambah C2, dan C itu adalah Y sama dengan 5X ditambahin sama C3. Berdasarkan gradien ya. Nah, lalu apa yang dibuat? Yaitu adalah dia memotong sumbu Y. Oke, kalau dia memotong sumbu Y itu artinya apa? Artinya adalah X-nya sama dengan 0, gitu kan? Nah, kalau misalnya X-nya sama dengan 0, berarti nanti Y sama dengan C1, Y sama dengan C2, Y sama dengan C3 di titik yang sama. Oke, karena dia memiliki satu titik, berarti C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan, ya misalnya K, gitu ya. Nah, berarti dia memiliki nilai yang sama untuk karena dia memotong di sumbu Y. Nah, kemudian nilainya apa lagi katanya di sini? Jika absis itu adalah X. Ya, kalau Y itu nanti namanya adalah ordinat. Kalau X, Y namanya adalah koordinat. Udah, memotong ini kan ke garis X. Berarti kan di sini ya. Berarti dia memotong sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, kita peroleh bahwa ini Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 3X ditambah K. Kan tadi K ya. Oke, kemudian ini juga 0 sama dengan 4X ditambah sama K. Kemudian ini di sini berarti 0 sama dengan 5X ditambah sama si K. Apa yang bisa kita cari? Bahwa nilai dari pada ini X1 saja ya. X1 atau XA boleh. Ini adalah XA, ini adalah XB, ini adalah XC. Berarti XA-nya itu adalah sama dengan minus K per 3. XB-nya adalah minus K per 4. XC-nya minus K per 5. Udah, kalau mereka dijumlahkan hasilnya adalah 47 per 60. Minus K per 3 tambah minus K per 4 ditambah minus K per 5. Ini nilainya adalah 47 per 60. Nah, ini kan kalau misalkan kita samakan penyebut, berarti nanti penyebutnya adalah 3 kali 4 kali 5, berarti 60. Berarti 60 bagi 3, berarti nilainya adalah 20. 20 kali 1 minus 20K, ya kan? Nah, lalu kemudian 60 bagi 4, 15, berarti minus 15K. Kemudian 60 bagi 5, 12, minus 12K. Sama dengan 47 per 60. Oke, nah min 20 kurang 15 kurang 12 berarti itu adalah minus 47 per 60. Nah, mudah dapat deh di sini. Berarti K-nya itu sudah dapat. Ya, berarti K-nya adalah minus 1. Kalau K-nya sudah dapat, yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah tentukan persamaan garis A. Siapa garis A? Ini garis A. Berarti garis A-nya itu adalah Y sama dengan 3X ditambah K. Karena C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan K. Berarti dikurangkan 1. Selesai. Gitu. Kalau misalnya berubah pertanyaannya, nama daripada garis B, berarti garis B-nya adalah Y sama dengan 4X kurang 1. C-nya adalah Y sama dengan 5X dikurangkan dengan 1. Intinya adalah kita hanya perlu tahu C ini berapa gitu ya. Di sini ini berapa ini? Oh, ternyata jawabannya adalah minus 1. Ternyata gambarnya terbalik ya, harusnya dia ke bawah ya. Oke gitu. Nah, untuk yang nomor 4.
Untuk yang nomor 4, lanjut lagi. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik potong. Nah, kalian harus tahu titik potong. Garis dengan garis. Ini kan garis pertama, garis kedua, dan sejajar. Berarti ini arahnya adalah, tetap yang ditanyakan adalah persamaan garis lurus nih. Oke, tapi dia yang mau dibuat adalah yang dikasih tahu, dia melalui titik potong garis ini, dan yang kedua adalah dia sejajar. Berarti kita cari titik potong. Kalau titik potong berarti nanti eliminasi ya. Karena titik potong itu adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti tinggal eliminasi saja. Ini ya udah, berarti tinggal kita kurangkan nih. Ini habis kan? Berarti yang tinggal adalah minus 2x sama dengan minus 4. Berarti x-nya adalah sama dengan 2. Ya, kalau x-nya 2 berapa nilai y-nya? Berarti 6 ditambah sama 2y sama dengan 12. Berarti 2y sama dengan 6. Berarti y-nya adalah sama dengan 3. Oke, berarti titik potongnya adalah di 2,3. Ya, dapat titik potong. Lalu dari sejajar. Sejajar berarti 2x tambah y sama dengan 4. Berapakah gradiennya, yuk? Minus 2, Sir. Min 2, bener. Itu dia. Karena min koefisien x per koefisien y. Udah, persamaan garis lurusnya adalah y kurang y1 sama dengan m dalam kurung x kurang x1. Ya kan? Berarti y kurang y1-nya adalah 3. Sama dengan min 2 kali x kurang x1-nya 2. Udah bentuk, berarti y kurang 3 sama dengan min 2x tambah 4. Pindahkan, berarti jadi 2x tambah y kurang 7 sama dengan 6. Nomor 5. Nah, ini. Persamaan garis melalui ini. Udah dapat melaluinya ya. Dan tegak lurus, berarti kita hanya butuh gradien. Oke, berapakah gradien dari sini? 3/4, Sir. Min 3/4, benar. Karena ini 4y kan, berarti harus y sama dengan tadi kan? Minus 3/4x ditambah sama 5/4. Berarti yang diambil adalah ini, kalau dalam bentuk y sama dengan. Kalau mau dipindahkan dulu menjadi min koefisien x per koefisien y juga sama. Berarti m-nya sama dengan min 3/4. Karena dia tegak lurus, maka saya buat m1. Yang diambil adalah m2. M2-nya berapa? Minus 4/3, Sir. 4/3. Positif ya, positif 4/3. Kata kuncinya tadi adalah dibalik, dinegatifkan. Udah, berarti yang diambil ini, lalu kemudian melalui ini, y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Berarti y kurang y1, y1-nya mana? 2, ya kan? Sama dengan 4/3 dalam kurung x tambah 1. Langsung aja tambah ya, karena ini kan minus ya. Minus, minus, berarti jadi tambah. Udah, kalikan dengan 3, lihat. Di opsi nggak ada yang dalam bentuk pecahan. Kali 3 pasti, berarti 3y kurang 6 sama dengan 4x ditambah 4. Ingat ya, kalau kali 3, 3-nya udah habis nih. Jadi jangan kalikan 3 ke dalam lagi. Tapi ya 4 kalikan ke dalam. Gitu. Oke, berarti saya lihat di sini x-nya itu dimulai dari x, berarti ini yang pindah, 3y-nya yang pindah. Berarti 4x kurang 3y, lalu tambah 10 gitu kan, sama dengan 0. Karena ini yang pindah ya. Berarti nanti jawabannya adalah yang A ya. Nomor 6, yang terakhir. Nah, inilah soal yang di 2019. Silakan dijawab, apa jawabannya? Berarti kalau dia ini sejajar, carilah gradien yang sama. Ini berarti y sama dengan, kan bagi 2, berarti jadinya 4x ditambah sama 10 ya, karena bagi 2. Kalau ini bagi 6. Y sama dengan berarti 2x ditambah sama 3. Kalau yang di sini bagi 3, Y sama dengan 4x ditambah 5. Kalau yang di sini Y sama dengan minus 2x ditambah sama 5. Udah, berarti nanti di sini M-nya sama dengan 4 yang diambil yang di sini. Ini M-nya 2, ini M-nya 4, lalu kemudian ini M-nya adalah minus 2. Yang mana yang sama? Gitu. Yaitu adalah 1 dan 3. Benar kalian ya. Berarti jawabannya adalah